Setiap kali kamu menekan tombol enter, nge-scroll layar, atau sekedar ngeklik sebuah link, kamu itu ninggalin jejak. Ya, sebuah bayangan digital raksasa yang pelan-pelan merangkai siapa diri kamu yang sebenarnya. Nah, di penjelasan visual kita kali ini, kita bakal membedah sebuah mahakarya keamanan siber dari Stefano Novelli, judulnya Hacklog Volume 1, Anonymity. Kita bakal menyelami sisi paling dalam dari internet, ngeliat gimana para peretas menyembunyikan diri, dan nyadar betapa rapuhnya privasi yang selama ini kita agung-agungkan. Jadi siap-siap aja buat perjalanan sinematik ke sudut-sudut internet yang nggak pernah terlihat sebelumnya. Pertanyaannya mungkin kedengeran simpel banget ya. Apakah kamu benar-benar anonim? Sekarang ini, kamu mungkin ngerasa aman. Nonton penjelasan ini dari kamar, atau mungkin lagi nongkrong di kafe, dan yakin nggak ada yang merhatiin. Tapi, apa kamu beneran nggak terlihat? Gini ya, internet itu pada dasarnya nggak dirancang buat privasi. Internet itu dibangun buat konektivitas. Jadi setiap perangkat yang kamu pegang sekarang, itu terus-menerus berteriak ke dunia luar, ngebocorin siapa kamu dan di mana posisi kamu. Coba deh, renungin sebentar kutipan yang cukup bikin merinding dari John McAfee ini. Para pakar keamanan siber itu tahu persis kalau perangkat yang setiap hari kita percaya, kayak kamera di laptop atau mikrofon di HP yang ada di kantong kamu, itu bisa dengan gampang banget berbalik nyerang kamu. Ini bukan skenario film fiksi ilmiah loh, ini realitas nyata dari kerentanan digital yang kita hadapi tiap hari kalau kita lengah. Oke, kita masuk ke bagian pertama. Ilusi privasi di internet. Di sini, kita akan ngebongkar mitos soal mode penyamaran atau incognito. Banyak dari kita ngerasa aman cuma dengan ngelakuin hal-hal dasar. Kayak ngehapus cookie, ngebersihin history, atau buka mode incognito di browser. Sayangnya, itu semua cuma ilusi. Mode incognito itu cuma mencegah komputer kamu nyimpen riwayat secara lokal di device itu sendiri. Buat penyedia layanan internet kamu tetap kelihatan jelas. Kenapa? Karena ada dua jejak tak terbantahkan ini, MAC address dan IP address. Setiap hardware punya MAC address 48 bit yang udah terukir fisik dari pabrik. Dan tiap kali kamu connect ke internet, kamu dikasih IP address publik. IP ini fungsinya mirip banget kayak mercusuar yang nyerin lokasi akurat kamu ke seluruh dunia. Lanjut ke bagian 2, terowongan aman. Kita akan bahas jaringan VPN sebagai lapisan pertahanan pertama. Nah, pertanyaannya, gimana cara para profesional mulai nyembunyiin diri? Langkah logis pertamanya adalah ngenalin bedanya dua alat yang sering banget disalahpahami, proxy dan VPN. Orang sering pakai proxy gratisan, mikirnya, udah aman nih. Padahal, proxy dasar itu seringkali nggak mengenkripsi data kamu sama sekali. Mereka cuma memantulkan lalu lintas data, dan itu rentan banget. Beda ceritanya sama Secure VPN. VPN ini bertindak ibarat terowongan baja yang tebal dan terenkripsi antara komputer kamu sama dunia luar. Data kamu dibungkus rapi dan aman bahkan sebelum nyentuh jaringan luar. Jadi, identitas kamu tersembunyi dari penyedia layanan internet. Tapi ingat ya, punya teknologi canggih itu nggak otomatis bikin kamu kebal. Coba kita lihat kisah nyata Cody Kritzinger, salah satu peretas dari grup terkenal Lulzsec. Cody ini pakai layanan VPN bernama Hide My Ass waktu ngeretas Sony Pictures. Dia pede banget karena layanan itu klaim nggak nyimpen log aktivitas. Ternyata begitu FBI datang bawa surat perintah, penyedia VPN itu langsung nyerahin semua catatan koneksinya. Poin penting yang harus kamu catat, kalau penyedia VPN kamu mencatat aktivitas kamu, mereka pasti bakal lebih milih nyelamatin perusahaannya daripada ngelindungin kamu. Udah pasti itu. Sekarang kita masuk ke bagian 3, mengupas bawang. Yap, kita bicara soal jaringan Tor dan langkah masuk ke Deep Web. Kalau VPN aja ternyata nggak cukup, apalagi buat mereka yang lagi diawasi ketat atau aktivis yang butuh privasi level dewa, kita beralih ke logika Tor. Tor ini kerjanya mirip banget sama lapisan bawang. Waktu kamu mau buka sebuah halaman web, koneksi kamu nggak langsung lurus gitu aja ke sana. Koneksi itu bakal memantul dulu dari komputer kamu, masuk ke router perantara yang udah dienkripsi berlapis-lapis sebelum akhirnya keluar dari exit node ke internet terbuka. Karena setiap titik atau node ini cuma tahu dari mana data itu datang dan kemana langkah selanjutnya, nggak ada satupun komputer yang tahu identitas asli kamu sekaligus tahu apa yang lagi kamu cari. Brilian kan? Dan sistem ini ngebawa kita ke pemisahan besar di dunia digital. Ada ClearNet, tempat kita sekarang ini, yang gampang di-search di Google, semacam permukaan laut digital lah. Di sisi lain, ada Deep Web, bagian yang nggak terindeks sama sekali. Nah, di dalam Deep Web ini ada yang namanya Darknet. Ini adalah sirkuit tersembunyi dengan situs web yang akhirannya .onion, yang secara fisik cuma ada di dalam jaringan Tor itu sendiri. Arsitektur Darknet ini memfasilitasi kebebasan berbicara yang absolut, yang artinya ruang tanpa filter ini bisa dipakai buat hal positif kayak aktivisme, tapi ya, objektifnya bisa juga jadi tempat beroperasinya pasar gelap.
Lanjut ke bagian 4, sidik jari digital Anda. Ini soal musuh tak terlihat yang bersembunyi di dalam mesin kamu sendiri. Oke, kita udah bahas panjang lebar cara nyembunyiin koneksi internet. Tapi pertanyaannya, gimana kalau pengkhianatnya itu justru ada di dalam laptop atau HP kamu sendiri? Selamat datang di mimpi buruk dunia security, browser fingerprinting. Ini adalah metode pelacakan di mana website itu nggak perlu repot-repot naruh cookie di komputer kamu. Gantinya, mereka merhatiin gimana cara browser kamu dikonfigurasi. Ini tuh persis kayak nyusun teka-teki. Kalau browser kamu punya kombinasi settingan yang spesifik, itu bakal ngebentuk satu identitas unik. Jadi, walaupun kamu pakai VPN buat ganti IP, sidik jari browser kamu bakal tetap nempel dan ngenalin kamu. Kalau kamu mikir apa aja sih yang dilacak, daftarnya itu benar-benar panjang dan bikin kaget. Dari resolusi layar kamu, versi sistem operasi, sampai plugin yang lagi aktif. Tapi yang paling menakutkan itu adalah hal-hal sepele yang bisa ngebongkar siapa kamu. Bayangin, perbedaan zona waktu yang cuma sedikit atau sekedar daftar font yang keinstal di komputer kamu. Para pengumpul data ini ngerakit kepingan informasi kecil yang kelihatannya nggak berbahaya ini jadi satu sidik jari utuh yang siap memburu kamu di seluruh penjuru internet. Selain browser, metadata di file lokal kamu itu juga bisa jadi senjata makan tuan. Kita ambil contoh kasus Higinio O. Ochoa atau yang dikenal dengan nama sandi Wormer. Dia ini aktivis dari kelompok Anonymous. Dia udah super hati-hati sama pertahanan jaringannya. Tapi, dia akhirnya ketangkap FBI cuma gara-gara satu hal konyol. Metadata atau data eksif yang tersembunyi di dalam foto yang diupload sama pacarnya. Foto itu diam-diam nyimpen data koordinat GPS dari kamera smartphone yang dipakai buat motret. Gila kan? Cuma karena satu foto, semua lapisan perlindungan tingkat tingginya hancur berantakan. Masuk ke bagian 5, benteng terakhir. Kita bakal ngebahas enkripsi data buat melindungi data fisik yang tersimpan. Dari cerita barusan, kita bisa narik kesimpulan kalau ngamanin koneksi aja tuh nggak cukup. Kita benar-benar harus ngunci file fisik itu sendiri. Nah, kalau ngomongin pelestarian data tingkat militer, PGP atau Pretty Good Privacy ini adalah rajanya. PGP pakai yang namanya enkripsi asimetris. Jadi gini, kamu bagiin kunci publik kamu ke orang-orang supaya mereka bisa ngirim pesan yang terkunci ke kamu. Tapi cuma kunci privat kamu yang harus dijaga mati-matian yang bisa ngebuka pesan itu. Ingat ya, di dunia PGP, kalau kamu sampai kehilangan kunci privat itu, nggak ada tuh yang namanya customer service buat bantuin kamu. Datanya lenyap selamanya. Buat ngehindarin kebocoran data di sistem utama, para ahli biasanya pakai sistem operasi khusus. Contohnya Tails OS, yang bisa jalan sepenuhnya cuma dari flash disk USB. Tails ini sifatnya amnesik. Maksudnya, begitu flash disknya kamu cabut, sistem ini benar-benar bakal ngelupain semua hal yang baru aja terjadi. Nggak ada satu jejak pun yang ditinggalin di hard disk kamu. Terus ada juga Qubes OS. OS yang satu ini saking paranoidnya, dia misahin setiap aplikasi ke dalam kompartemen perangkat keras virtualnya masing-masing. Benar-benar diisolasi. Tapi dengerin ini deh, perang siber di level lokal itu bisa sangat ekstrim. Para peneliti keamanan nemuin teknik yang namanya Cold Boot RAM Extraction. Coba bayangin, dengan nyemprotin cairan pendingin ke memori RAM komputer sampai suhunya minus 50 derajat Celcius, data sisa yang ada di dalamnya, termasuk kunci enkripsi rahasia kamu, itu bisa dibekukan secara utuh. Penyelidik forensik bisa ngebekuin RAM itu, nyabut fisiknya, dan ngekopi kunci enkripsi kamu bahkan beberapa menit setelah komputernya kamu matiin. Gak masuk akal kan? Tapi ini nyata. Akhirnya, kita sampai di bagian 6, kesalahan manusia dan kebiasaan. Atau di dunia keamanan dikenal dengan keamanan operasional, OPSEC. Kita udah ngebahas VPN berlapis-lapis, jaringan Tor yang rumit, sampai enkripsi tingkat tinggi. Tapi tahu nggak apa kerentanan terbesar dari semua sistem ini? Sesuatu yang sama sekali nggak bisa di-patch pakai software. Ya, faktor manusia. Ambil contoh Aldo Kim. Dia itu mahasiswa Harvard yang pakai Tor dan email sekali pakai yang terenkripsi buat ngirim ancaman bom palsu supaya dia bisa bolos ujian. Secara teknologi, peretasannya itu sempurna, nggak ada celah. Tapi dia bikin satu kesalahan fatal yang konyol banget. Dia connect ke jaringan Tor itu pakai Wi-Fi kampus yang mengharuskan dia login pakai ID mahasiswanya sendiri. Ada lagi kisah yang nggak kalah gilanya. Kejatuhan Ross Ulbricht, si otak di balik Silk Road. Kerajaan pasar gelap bawah tanah bernilai miliaran dolar ini itu hancur bukan karena FBI berhasil mecahin enkripsi PGP atau nembis algoritma Tor yang dia pakai. Sama sekali bukan. Ulbricht dan admin-adminnya ketangkep cuma karena mereka nyimpen file teks biasa tanpa enkripsi di komputer mereka. Bahkan di beberapa kasus, ada admin yang ngeriset password rahasia mereka pakai nomor handphone asli mereka sendiri. Bayangin, teknologi yang udah sempurna hancur lebur cuma gara-gara kecerobohan paling dasar. Makanya, ada aturan OPSEC yang benar-benar ketat, ibarat perintah mutlak yang pantang dilanggar. Pertama,
Jangan pernah dalam kondisi apapun menggabungkan identitas asli dan identitas anonim kamu. Kedua, jangan pernah pakai ulang password, data pribadi, atau kebiasaan mengetik kamu di platform yang berbeda. Dan yang paling penting, kalau kamu lagi connect lewat jaringan kayak Tor, jangan pernah sekali-kali tergoda buat login ke akun medsos atau bank pribadi kamu biarpun cuma sebentar. Karena detik di mana kamu ngelakuin itu, kedua identitas kamu bakal menyatu secara digital untuk selamanya. Buku ini pada akhirnya ditutup dengan sebuah renungan filosofis. Setelah kita ngelihat begitu banyak celah, mulai dari penyedia VPN yang gampang nyerahin log, pelacakan font yang licik di browser, sampai kebiasaan dan kecerobohan kita sendiri sebagai manusia, kita benar-benar harus nanya ke diri sendiri. Apakah kebebasan dan privasi absolut di internet itu nyata? Memahami soal anonimitas bukan berarti ngajarin kita buat berbuat jahat ya, tapi ini buat nyadarin kita seberapa banyak sih data hidup kita yang dikumpulkan dan diperjualbelikan setiap detiknya. Kebebasan sejati itu mungkin bukan datang dari ilusi kalau kita ini nggak terlihat. Kebebasan sejati justru muncul dari kesadaran penuh tentang gimana bayangan digital kita bekerja. Terima kasih udah nemenin saya menjelajahi misteri ini hari ini. Jangan lupa terapin apa yang kita pelajari, dan sampai jumpa di pembahasan mendalam kita berikutnya.